Oke, sebelum videonya dimulai, intro dulu ya kan. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Gumelar, NIM 19109100094, kelas IPS C semester 4. Baik, kali ini saya akan membahas tentang apa sih perdagangan internasional. Sebelumnya saya kepo dan ingin tahu apa sih merek HP kalian, apakah Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung, atau iPhone? Yang mana ini? Yang mana? Saya juga ingin tahu apa sih merek motor di rumah kalian? Apakah Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, atau Harley Davidson? Yang mana ya? Tapi kita tidak akan membahas itu karena merek-merek tadi yang telah disebutkan bukanlah merek-merek Indonesia. Tapi kok bisa merek-merek tadi bisa masuk ke dalam Indonesia? Oke. Jadi itu semua merupakan hasil dari perdagangan internasional. Lalu, apakah perdagangan internasional tersebut? Oke, mari kita bahas apa itu perdagangan internasional. The things that you would miss, like laughter from the kitchen. Perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional atau dalam bahasa Inggrisnya international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Contoh seperti halnya gambar di bawah, yakni Indonesia dan juga Malaysia yang melakukan kerjasama dan tentunya saling menguntungkan di kedua belah pihak. Selanjutnya, manfaat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencakupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keenam, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Dan yang ketujuh, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan yang terakhir, nomor 8, menjaga stabilitas harga. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan selera. Yang ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Dan yang keempat, adanya spesifikasi. Yang kelima, perbedaan iklim. Dan yang keenam, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. Faktor terhambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Dan ketiga,
tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keenam, perbedaan mata uang antar negara. Yang kelima, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keenam, kualitas sumber daya yang rendah. Selanjutnya, apa itu teori perdagangan internasional? Yakni teori-teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Berikutnya, ada 4 teori perdagangan internasional. Yang pertama, merkantilisme. Yang kedua, absolute advantage. Yang ketiga, comparative advantage. Yang keempat, the proportional factor theory. Langsung ke teori yang pertama, yakni teori merkantilisme atau ekspor impor. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Teori yang kedua, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ia berpendapat negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif atau bahasa Inggrisnya comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Ia berpendapat suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang yang lainnya. Yang terakhir ialah teori ketersediaan faktor produksi atau yang dikenal dengan the proportional factor theory yang dikemukakan oleh dua ahli, yakni Hesker dan Ohlin. Mereka berpendapat basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Kebijakan perdagangan internasional. Apa itu kebijakan internasional? Yakni segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Berikutnya, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam hal perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Selanjutnya, kebijakan perdagangan proteksionis. Ada beberapa, yakni kuota, subsidi, premi, larangan impor, dumping, diskriminasi harga, dan yang terakhir ialah larangan ekspor. Tujuan perdagangan internasional.
Adapun kebijakan perdagangan internasional mengendalikan ekspor dan impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, meningkatkan kesempatan kerja, melindungi industri dari sektor lain di dalam negeri. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat videonya kali ini. Dan juga ingat pesan ibu: pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.